Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pecinta ikan mas koki. Gimana kabarnya buat hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Channel tempatnya ngebahas apalagi kalau bukan ikan kesayangan kita ini. Dan untuk episode kali ini saya mau berbagi tips atau berbagi pengalaman gimana caranya untuk potong jambul atau wen yang ada di ikan kesayangan kita ini. Contohnya seperti ikan saya yang ini nih, yang tancok kawe. Bisa dilihat untuk ikan yang ini jambulnya atau wennya mulai menutupi mata, tapi yang parah di sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ini masih kelihatan bagus. Kita geser dulu nih sebelah kanan, kelihatan malah kabur dia. Tampilannya kira-kira seperti ini nih, kelihatannya kecil banget tuh ya, jadi hampir tertutup semua sama lemaknya. Tapi untuk di bagian sebelah kiri masih mendingan tuh, masih kelihatan dan masih bisa melihat normal sepertinya, tidak seperti yang sebelahnya tadi. Dan untuk ikan yang satunya ini juga lemaknya udah mulai kelihatan mau nutupin mata lagi, tapi belum parah yang ini nih. Paling saya mau coba pangkas yang ini dulu aja, si tanco KW. Oke, lanjut langsung kita eksekusi aja gimana prosesnya. Yang pertama kita siapkan dulu wadah atau tank kecil kayak gini buat proses eksekusinya. Tinggal diisi air sekiranya sampai mencapai ketinggian dari ikan atau sampai dorsalnya. Untuk airnya saya ambil dari tank utama ini biar sekalian nanti mau water tank juga. Terus tambahkan obat biru atau methalin blue beberapa tetes. Fungsinya bisa dilihat di sini untuk mencegah stres, infeksi kulit, dan banyak penyakit lainnya. Untuk alat fotonya saya pakai gunting dan diusahakan guntingnya yang tajam ya, jangan yang tumpul, biar lebih mudah buat pangkas jambulnya. Jangan lupa tambahkan aerator juga. Dan untuk guntingnya ikut direndam kayak gini dulu aja biar steril dulu. Takutnya di gunting ini kan bawa kuman atau bakteri yang bisa membuat infeksi pada ikannya. Kalau udah begini tinggal tunggu 5-10 menitan baru dicemplungin ikannya. Oke, lanjut langsung kita ambil aja ikannya. Kira-kira seperti ini nih tampilannya nih, matanya nggak kelihatan nih yang sebelah kanan tuh ya, jadi sipit kayak gini nih. Tapi untuk di bagian sebelah kiri masih ada, jadinya seperti bajak laut ya, matanya tertutup sebelah. Oke, lanjut langsung kita cemplungin ikannya pelan-pelan aja. Kalau udah tinggal kita tunggu lagi 10 menitan, biarkan dia adaptasi dulu di sini biar ikannya nggak setruk juga kalau langsung dieksekusi. Kalau udah 10 menit langsung kita proses aja cara pemotongannya kayak gimana. Dan yang terpenting kalau bisa diusahakan proses pemotongannya cukup sekali, maksudnya cukup sekali gunting wennya sudah copot atau bagian yang kita gunting udah copot dalam sekali cepretan. Contohnya bisa dilihat seperti ini, sekali cepretan langsung putus. Begitupun untuk proses pemotongan berikutnya, sekiranya sampai beneran rapi atau sesuai yang kita inginkan. Dan untuk proses pemotongan berikutnya dikasih jeda dulu aja, biarkan ikannya ambil napas dulu baru lanjut ke tahap pemotongan berikutnya.
Oke, mungkin sudah cukup nih, udah rapi. Prosesnya 5 tahap atau 5 kali pemotongan. Tinggal dibiarkan gini dulu aja, kira-kira 10 menitan sebelum dimasukin lagi ke tank utama. Kalau udah 10 menit, lanjut kita tinggal balikin lagi ke tank utama ikannya. Sepertinya sekarang matanya udah rapi, udah mulai kelihatan lagi. Tinggal kita balikin dulu aja ke tanknya. Pelan-pelan aja, jangan langsung dilepas gini. Bisa dilihat ya, matanya sekarang udah kelihatan seperti ini nih. Tapi kalau dilihat dari samping gini, kayaknya masih kurang rapi nih ya. Harusnya sekali lagi tuh baru top chair. Tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur dibalikin, soalnya tadi nggak kelihatan, kirain udah pas. Tapi segini juga udah lumayan tuh ya, udah mulai kelihatan, nggak terlalu parah banget seperti di awal tadi. Udah pensiun jadi bajak laut nih, jadinya tukang bajak akuarium. Dan buat teman-teman yang mau nyoba, kalau punya ikannya bermasalah seperti ini tapi takut buat proses pemotongannya, padahal caranya mudah kan, bisa dilihat seperti yang saya lakukan ini. Daripada ketutupan gitu, kasihan, soalnya kalau dikasih makan jadi keburu habis sama yang lain. Ikan ini juga sebelumnya kalau dikasih makan sinyalnya rada lemot, paling kalau udah kecium bau makanan kali baru dia mau turun ke bawah muter-muter cari makanan. Untuk tips pemotongannya, boleh seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa diusahakan cukup sekali potong, itu udah putus bagian yang mau dipotong atau wen yang dipotongnya. Dan ini bekas pemotongan saya tadi, 5 titik, 5 kali pemotongan atau 5 kali cepretan. Dan jangan lupa untuk pemotongan berikutnya dikasih jeda dulu beberapa saat biar ikannya napas dulu, takutnya kalau kelamaan dipegang ikannya jadi oleng. Sebelum dieksekusi pastikan dulu ikannya biar tenang atau nggak ngamuk, takutnya kalau lagi ngamuk bisa kena bola matanya kan jadi rempong. Jangan lupa juga untuk alat potongnya yang tajam dan juga bersih pastinya. Oke, lanjut saya coba kasih makan dulu aja. Kira-kira ikan yang habis dieksekusi ini masih lemot nggak dia sinyalnya. Dan sepertinya sekarang sudah normal tuh ya, kelihatan walaupun startnya sedikit ketinggalan, mungkin karena posisinya paling jauh juga, tapi akhirnya tuh dia langsung ngerobot duluan gitu. Bisa dilihat jadi paling rakus tuh, kelihatannya paling lapar, mentang-mentang habis dioperasi. Kalau udah kelihatan doyan makan gini, berarti ikannya aman, nggak terkena stres ataupun stroke. Oke, mungkin cukup segini aja video saya kali ini untuk proses pemotongan wen atau jambul pada ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan coret-coret aja kolom komentarnya bila ada yang perlu dipertanyakan. Dan buat yang belum subrek dulu aja channel ini biar yang bikin videonya jadi tambah semangat. Terima kasih sudah simak video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.